Bapak Wijaya, tunggu, kamu serius? Kalau aku habiskan semua minuman keras ini, Bapak akan menyumbang untuk anak-anak kurang mampu di kelasku? Tentu saja. Ibu Ayu, wanita sepertimu, yang punya masalah lambung, seharusnya tidak minum-minum, apalagi karena ini minuman keras. Ibu Ayu, Anda benar-benar sesuai dengan namanya. Baiklah. Kalau kamu minum ini, 2.000 rupiah ini akan jadi sumbanganku. Minumnya hebat. Semuanya, masuk. Mari kita semua berterima kasih pada Bapak Wijaya atas sumbangan 10.000 rupiahnya. Apa? 10.000? Kok bisa? Terima kasih, Bapak Wijaya. Tunggu, di sini cuma ada 2.000 rupiah, Bapak Wijaya, masih kurang 8.000 rupiah. Mau melunasinya sekarang? Terima kasih, Bapak Wijaya. Sialan. Hati-hati di jalan, Bapak Wijaya. Ibu Ayu, jadi, bagaimana dengan Bapak Wijaya? Sudah beres semua, uangnya sudah semua di sini. Luar biasa. Ibu Lestari. Ibu Ayu, kalau Ibu lakukan ini, Bapak Wijaya tidak akan senang. Dan lagi, bukankah Ibu justru merusak reputasi Ibu sendiri, reputasiku sendiri, dibandingkan masa depan murid-muridku. Murid-murid jauh lebih penting. Ini, ambil uang ini, dan berikan pada Ibu Siti. Ayahnya sakit dan keluarganya sangat butuh uang. Baiklah. Tapi ibu perlu lebih menjaga kesehatan ibu sendiri. Aku dengar ibu hanya menghabiskan 40 rupiah sebulan. Sisanya, kamu berikan kepada siswa yang kurang mampu di kelasmu. Tunjangan bulanan mereka adalah 300 rupiah. Kamu bahkan tidak mau beli makeup untuk dirimu sendiri. Kamu pakai sabun batangan yang sama untuk semuanya. Tidak apa-apa, aku cewek sederhana. Aku tidak butuh uang sebanyak itu. Terima kasih, Bapak Putra. Ibu Lestari, ayo kita pergi. Sampai jumpa, Ibu Ayu. Dana sekolah tahun ini ketat. Gaji setiap guru dikurangi 200 rupiah. Apa? Pemotongan gaji 200 rupiah? Kenapa tiba-tiba dipotong gaji? Bagaimana dengan tunjangan Siti? Apa yang harus kulakukan? Baiklah, aku akan kirim dulu tunjangan mereka untuk bulan depan. Kalau tidak, mereka akan kelaparan. Di mana Ibu Ayu? Suruh Ibu Ayu keluar. Sekarang juga. Bayar. Tolong, jangan berteriak-teriak, Ibu Siti. Ini sekolah. Tolong kecilkan suaramu. Di mana Ibu Ayu? Suruh Ibu Ayu keluar. Sekarang juga. Kalau kamu bikin masalah buat anakku, kamu sanggup tanggung akibatnya. Oh, tolong. Tenang saja, ambil waktu untuk mendinginkan kepala. Ini sekolah, tolong jangan gitu. Ada APA, terjadi apa? Ibu Ayu, akhirnya kamu datang. Ibu Siti sudah meminta untuk bertemu kamu. Aku yang urus. Ibu Siti, ada keperluan apa ke sekolah? Apa ada sesuatu dengan Siti? Berani sekali kamu bertanya. Lihat tanggalnya. Di mana tunjangan Siti? Kamu kirim kemana? Kasih uangnya. Sudah aku transfer. Aku cuma terima transfer 200 rupiah hari ini.
Soal tunjangan yang kamu kirim, aku tidak lihat. Cuma 200 rupiah. Cuma 200 rupiah. Kamu kenapa sih? Ibu Siti, maaf soal itu. Sebenarnya, aku juga baru ingin membicarakan hal ini dengan ibu. Aku ingin mengubah uang saku Siti menjadi 200 rupiah per bulan. APA, Aku tidak akan mengizinkannya. 200 rupiah? Gimana anakku bisa bertahan hidup dengan segitu? Apa ibu mau dia mengais sampah untuk cari makan? Hah? Guru kok kayak gini? Dan sebagai seorang guru, Mana rasa kemanusiaan yang paling dasar? ini omong kosong apa sih? Orang seperti ibu, sama sekali tidak pantas jadi guru. Benar kan? Betul. Sama sekali tidak pantas jadi guru. Ibu Siti, Atiu Tidakadil, untuk mendukung Siti, aku sudah sangat berhemat setiap bulannya. Bahkan, aku tidak berani membeli baju baru. Omong kosong. Terus kenapa sekarang diubah? Kalau sebelumnya baik-baik saja, apa aku melakukan sesuatu yang membuat ibu kesal? Ibu kan seharusnya orang yang berpendidikan. Inikah cara bertindak orang yang baik? Semuanya, lihat ini. Ini guru terbaik di seluruh kota Sungai Indah. Dia bahkan memotong uang saku anak kami. Tidak punya malu ya? Kok bisa begini? Kenapa tidak langsung berikan saja 300 rupiah? Kan bukan uang yang banyak. Lewati satu kali facial, beli satu masker wajah lebih sedikit, dan sudah dapat. Keluarga Siti sepertinya sedang kesulitan. Anggap saja sebagai sedekah. Apa salahnya? Para orang tua, semuanya, alasan aku mengubah jumlah bantuannya adalah karena sekolah memotong gaji kami tahun ini. Aku sudah tidak mampu lagi memberikan 300 rupiah. Sidia Puan, aku harap semua orang bisa mencoba memahami situasiku. Dan 200 rupiah itu masih jumlah yang lumayan. Itu cukup untuk makan sehari-hari Siti. Apa ibu dengar sendiri omongan ibu? Dulu ibu memberi Siti 300 rupiah. Sekarang cuma 200. Gimana dia bisa bertahan hidup? Betul. Itu sama saja dengan membunuhnya. Apa bedanya ini dengan membunuhnya? Ibu Siti, sedang apa ibu lakukan? Tolong berikanlah. Saya akan bangun. Bulan lalu, ibu memberinya 300 rupiah. Sekarang ibu hanya memberinya 200 rupiah. Apakah ibu menganggap kami bodoh? Dan mengharapkan kami mengerti situasi ibu? Lalu, siapa yang akan mengerti situasi keluarga kami? Tidakkah ibu tahu anak-anak sedang dalam masa tumbuh? Di usia mereka, jika ada sesuatu yang salah, apakah ibu akan bertanggung jawab? Benar. Dan omongan tentang pemotongan gaji ini, bagaimana mungkin? Semua orang tahu, mengajar adalah pekerjaan yang stabil. Bagaimana mungkin gaji ibu dipotong? Benar, kan? Ya, benar. 300 rupiah per bulan. Sekarang juga, berikan uang itu kepada saya. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Sudah saya katakan, saya tidak punya uangnya. Ibu tidak punya uang? Tidak ada uang? Baiklah, ayo, semuanya. Lihatlah, ini yang ibu maksud, tidak punya uang. Dan pemotongan gaji, ibu sanggup beli mobil. Bagaimana mungkin ibu kekurangan uang? Saya yakin ibu Hanya sekadar menolak membayar. Benar, kan? bayar. Ibu Siti, ibu salah paham. Kami naik mobil ini untuk bertemu Bapak Wijaya tentang pendanaan. Kami sengaja membawa mobil bagus. Ini bukan mobil saya. Hei, terus saja berpura-pura. Dia lewati satu malam keluar, atau satu kali isi bensin lebih sedikit. Mungkin ibu sudah punya 100 rupiah itu. Kamu tiba-tiba menurunkan jumlah sponsorannya. Gimana kamu mau anak saya hidup seperti ini? Betul, kan kamu yang nawarin buat mensponsori anak-anak kami. Masa bisa ganti pikiran seenaknya gitu? Kalau emang kamu lagi bokek banget, ya kamu sendiri yang kurangin pengeluaran. Selesai urusan. Terus lagi, kamu masih muda, Ibu Ayu. Sedikit susah nggak bakal bikin mati. Tengah semua, saya bicara yang sebenarnya. Kalau nggak percaya, tanya aja guru-guru lain di sekolah. Mobil yang saya kendarai, itu sewaan. Modelnya juga jadul. Nyewanya cuma beberapa rupiah. Dan selama ini, dukungan yang saya berikan ke kalian, semua nyata. Oke, kalau nggak ada masalah yang serius, saya nggak mungkin. Yuba dana budgetu. Saya cuma ngasih diri saya 40 rupiah sebulan buat kebutuhan pribadi. Saya nggak bohong sama kalian. Udah, berhenti acting.
Siapa motif lain yang kamu punya? Katanya dia baru-baru ini dinaikin jadi kepala tingkat. Kamu pikir itu karena dia mensponsori keluarga miskin kita? Betul. Dia nggak ada prestasi, nggak senior. Gimana bisa jadi kepala tingkat? Apa karena mensponsori kita? Keluarga miskin jadi. Dilirik sama pimpinan sekolah, terus dapat promosi khusus? Betul. Itu dia. Sekarang dia udah dapat yang dia butuh dari kita. Dia mau buang kita kayak sampah. Sekarang jadi 200 rupiah sebulan. Entar sebentar lagi, kita nggak dapat apa-apa. Wah jangan, kita nggak boleh biarin itu terjadi. Coba bilang, di dunia ini, mana ada tawaran sebaik ini, iya kan? Bener nggak? Bir, sekarang. Nggak. Itu bukan. Kamu, apa? Terus kamu berani nyebut diri guru. Gimana bisa busuk hati kayak gitu? Zoksuki. Gak takut kena sambaran petir? Kamu tidak takut karma? Ibu Siti, masa kamu berani memukul orang? Aku memukulmu karena kamulah yang menginjak tubuh anakku untuk menaiki tangga. Kamu munafik. Jijik. Coba ulangi lagi. Aku tantang kamu. Kenaikan jabatanku jadi kepala tingkat. Tidak ada hubungannya dengan bantuan itu. Kalau semudah itu, tidak akan ada lagi guru biasa. Kalau kamu terus menyebar kebohongan, aku akan panggil polisi. Dia berani panggil polisi? Wah, apa dosaku di kehidupan sebelumnya? Sampai harus mengalami ini? Miskin saja sudah cukup buruk, tapi di mana-mana aku diintimidasi? Aku kelaparan tidak apa-apa. Tapi kalau Sitiku kelaparan. Hatiku akan hancur. Ibu Ayu, yang kamu lakukan ini, keterlaluan. Kamu mencoba mengantar seorang ibu muda ke liang kubur. Dengarkan, hadirin sekalian. Kita semua orang tua harus bersatu dan melaporkan ini ke pihak sekolah. Kalau dia mau tetap mengajar di sekolah itu, dia harus membiayai anak-anak kita sampai usia 18 tahun. Uang sekolah, biaya hidup, semuanya. Kalau dia menolak, kami akan pastikan dia dipecat. Dengan guru seperti dia, siapa tahu anak kita akan jadi APA, benar? Kan? Benar. Aku setuju. Aku mendukung sepenuhnya. Kalau begitu, hitung aku juga. Kamu tidak punya keahlian nyata, tapi ahli dalam pemerasan emosional. Ini bikin bantuan. Kamu memperlakukan aku seperti ATM pribadi. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu. Kamu pikir kamu sedang apa? Kalau mau bantu orang, bantu sampai tuntas. Kalau sudah mulai, selesaikan. Yang kamu lakukan tidak beda dengan membunuh. Siti kami pelan-pelan. Tepat sekali. Benar, ribut-ribut apa ini? Kepala Sekolah Budi. Kepala sekolah datang tepat waktu. Ibu Siti mengklaim, saya sengaja memotong Dana City. Tolong bantu saya. Jelaskan ini kepada mereka. Anda sendiri yang menyebutkan pemotongan dana pagi ini. Dengan banyaknya orang tua di sini, kita tidak bisa membiarkan masalah kecil seperti ini merusak reputasi sekolah. Pemotongan dana apa? Dia tidak pernah bilang seperti itu. Ya, betul. Tapi Anda memang bilang. Baru pagi ini. Hei, jangan bahas ini sekarang. Saya sudah menerima banyak keluhan tentang Anda. Orang tua di kelas Anda sangat kesal. Saya mengharapkan Anda memberikan penjelasan kepada saya. Ini serius. Kepala sekolah. Ibu Ayu, saat ini, prioritas utama Anda adalah merenungkan tindakan Anda dan menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menenangkan para orang tua. Kalau sudah memulai sesuatu, Anda harus menyelesaikannya. Jangan hanya demi reputasi, tanpa mau berusaha. Lihat kepala sekolah. Nah, baru itu cara bicara kepala sekolah yang sebenarnya. Profesional sekali. Tapi, saat ini saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak ada, tapi lagi, kalau Anda tidak bisa menangani ini, dan itu mempengaruhi reputasi sekolah kami, mungkin Anda sebaiknya mengundurkan diri saja. Betul, Ibu Ayu. Sekarang takut, ya? Apakah $100 itu Benar-benar lebih berharga daripada pekerjaan Anda? Apakah Anda benar-benar mengira kami orang miskin mudah ditindas? Jadi saya yang menindas kalian? Hai, kalau bukan itu, apalagi Anda memang menindas kami. Menindas kami. Anda sebaiknya berpikir jernih. Berikan uangnya, dan minta maaf kepada kami. Ya. Minta maaf. Kalau begitu, saya akan menyerahkan surat pengunduran diri saya sekarang juga. Wah, dia benar-benar. Sekarang kalian tidak perlu lagi mengeluh tentang saya. Saya pergi dari sini. Hei, ya. Ibu Ayu, tunggu saya, Ibu Ayu.
Siri, kamu di sini ngapain? Ibu Ayu belum memberikan tunjangan hidup saya bulan ini secara lengkap. Uang saku aku bulan ini kamu belum kasih jumlah penuh. Siri, apa katamu? Ibu Ayu, bulan ini kamu cuma kasih aku 200 rupiah. Kita setuju 300, ingat? Masih kurang 100. Kasih sekarang juga. Siri, aku nggak kurangin. Aku udah bahas soal 200 bulan ini sama ibumu. Soalnya aku harus. Kurang ya, kurang titik. Kok bisa bohong gitu sih? Terus kamu bilang diri kamu guru? Ingkar janji. Ibuku bilang dia nggak setuju. Omongan kamu nggak ada harganya. Kamu masih utang 300 penuh sama aku. Baiklah. Jadi di mata kamu, sama ibumu, aku cuma ATM gratis? Semua bantuan yang aku kasih ke kamu selama ini, mendingan dikasih ke anjing aja. Ayu, kapan sampai? Wawancara yang aku atur buat kamu. Udah nggak sabar nih. Aku langsung ke sana. Aku nggak peduli ibumu, setuju atau enggak. Ini uangku, jadi yang aku bilang yang berlaku. Bilang ke ibumu. Mulai sekarang, cuma 200 rupiah. Kalau itu nggak cukup buat kamu, kamu bisa kembalikan semuanya. Ibu Ayu, tolong. Jangan hentikan bantuannya. Aku bisa mati kelaparan. Orang tuaku kerja dari pagi buta sampai malam setiap hari. Susah buat mereka cari uang. Kasih aja uangnya ke kami. Kamu punya mobil, kamu kan kepala tingkat. Jangan bilang kamu sampai segitunya butuh 100 rupiah. Hei, Ibu Ayu, keluarga Siti memang susah. Kamu tahu itu. Nahan-nahan uang. Itu nggak benar. Kan 100 rupiah itu buat ibu bukan apa-apa. Iya, lihat tuh kasihannya Siti. Ibu Ayu, kasih aja lah. Ibu Ayu, tolong Ibu Ayu, aku mohon. Ayu, kok belum sampai? Cepetan. Dia berhasil dapatin aku. Wawancara di Akademi Persiapan Internasional. Rahman susah payah ngurusinnya. Aku nggak boleh ngecewain dia. Bae, mau uangnya? Ya, ini. Ambil. Puas? Terima kasih Ibu Ayu, baik banget Ibu. Boleh aku pergi sekarang? Enggak boleh. Apa katamu? Hari ini ulang tahun ibuku. Aku mau beliin dia kado ulang tahun. Ibu Ayu, ibuku bilang apa yang punyamu adalah punya kita. Kalau aku butuh uang, langsung minta ke kamu aja. Ibu Ayu, kamu pasti kasih kan? Apa? Aku lagi nggak punya uang. Aku biasanya. Aku cuma belanja 40 rupiah sebulan buat diri sendiri. Jadi maksud kamu nggak mau? Lihat kan, aku bokek. Dompet digitalmu kosong. Rekening bankmu nggak mungkin kosong juga kan? Lagi pula, kalau bokek ya pinjem aja. Kamu kan cantik. Pasti banyak cowok yang mau minjamin kamu uang. Kamu... AYQ, kamu di mana? Cepetan. Arman, bisa minjamin aku uang nggak? Oh, ternyata urusannya ini. Boleh, butuh berapa? 100 rupiah. Nggak masalah. Sudah. Ini nggak cukup. Maksud kamu gimana? Siapa sih yang beli kado ulang tahun cuma 100 rupiah? Murah dan norak banget. Terus kamu mau berapa? Paling nggak 1.000 rupiah. Baiklah, 1.000 rupiah. Arman, bisa minjamin 1.000 rupiah lagi nggak? AYQ, ada masalah apa? Perlu aku bantu? Aku baik-baik aja, makasih ya. Rahman, transfer dulu aja uangnya. Aku langsung ke sana. Oak. Gimana? Ini kan udah selesai kalau dari tadi bayar. Ribet banget. Asik. Sekarang aku bisa kirim hadiah lagi buat tampan. Selama ini aku bantu kamu, dan di matamu, itu cuma hal yang wajib kamu terima. Ya bencuenku, berhenti sampai di sini. AYQ, kamu terlambat. Maaf, aku tertahan di jalan. Tidak apa-apa. Izinkan aku memperkenalkanmu pada seseorang. Ini Kepala Sekolah Santoso. Halo, Kepala Sekolah Santoso. Silakan duduk.
Saya dengar, SMA Hutan Utara punya guru luar biasa, yaitu Ibu Ayu. Aku hanya tidak menyangka kamu masih sangat muda. Ayu kami ini, dulu ranking 1 di kelasnya. Kalau bukan karena dia ingin membantu siswa dari keluarga miskin, dia tidak akan pergi ke SMA Hutan Utara. Oh, begitu. Jangan khawatir, Ibu Ayu. Kalau kamu datang ke sekolah kami akan memberi gaji awal Rp4.000 per bulan. Dan selain itu, kamu akan mendapat berbagai subsidi dan bonus. Itu lebih dari cukup untuk hidup nyaman di kota Sungai Indah. Dan terus mendukung siswa yang membutuhkan. Ya, terima kasih, Kepala Sekolah Santoso. Terima kasih. Sejak lulus, aku selalu menganggap dukungan untuk Siti sebagai motivasiku bekerja. Siapa sangka, mereka ternyata hanya sekumpulan ular yang tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, lebih baik aku sumbangkan uang itu kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Hello, apakah ini dana pendidikan anak-anak? Saya ingin membuka akun untuk program sponsor individu bagi anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Liburan di rumah terasa luar biasa. Kemari Didi. Ayo, Didi. Hanya kamu yang memperlakukan aku dengan baik. Di hidup ini, hanya kamu sandaranku. Ibu, aku butuh uang, cepat. Kartuku kosong, lihat. Kalau kamu nggak punya uang, minta saja ke Ibu Ayu. Kalau gitu ibu saja yang minta. Aku nggak mau minta ke dia. Dasar kamu. Ibu Ayu, uang saku bulan ini, kirim sekarang. Siti sampai nggak bisa makan. Ibu Ayu, Aku beliin Siti beberapa baju baru hari ini, harganya Rp1.000. Kamu harus ganti uangku. Kenapa aku harus bayar baju dia? Beraninya kamu bicara seperti itu ke aku, guru kok. Bicara seperti itu? Tahu nggak, aku akan lapor kamu ke dinas pendidikan. Memangnya kenapa kalau aku beliin Siti baju baru yang agak mahal? Pokoknya kirim uangnya. Kamu kan dapat uang banyak tiap bulan. Salahnya apa kalau dikasih sedikit ke Siti? Dia kan perempuan. Wajar kalau mau berdandan yang cantik. Kamu bilang aku gila. Ayu, beraninya kamu. Kamu memalukan sebagai guru. Dengan sikap seperti itu, kamu akan menyesal. Halo, Kamu di mana? Pulang sekarang. Anak kita diganggu. apa? Aku segera ke sana. Aku nggak pesan makanan. Siapa ya yang datang jam segini? Buka pintu. Ayo. Buka. Hei. Hei, berikan uangnya. Kamu pikir kamu sedang apa? Kamu tidak diterima di rumahku. Sayang, Itu dia. Dia tidak mau memberikan uang untuk Siti kami. Dia berusaha membiarkan Siti kami kelaparan. Jadi kamu Ayu, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menghalangi istriku? Dengarkan baik-baik. Sekarang juga, keluarkan uangnya. Sekarang, cuma segini doang? Mau menipu kami? Kamu tidak mau bayar? Begitu maksudmu? Bermain jadi guru kecil yang melarat? Tidak tahu malu? Buka pintunya. Kalian sedang apa? Aku peringatkan kalian. Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Silakan, panggil polisi. Kamu pikir aku takut? Dengarkan aku. Di sini, sekarang juga, berikan uang bulan ini padaku. Serakin. Dan jumlahnya tetap Rp300. Kamu sendiri yang mengubahnya jadi Rp200. Kamu minta izinku tidak? Buka pintunya. buka. Jangan harap. Oh, kamu benar-benar pikir kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Dengarkan, hanya dalam beberapa detik, kamu akan keluar sendiri.
Apa katamu? Aku bilang, sebentar lagi, kamu akan keluar sendiri. Dan memohon padaku, kenapa kamu tidak lihat-lihat? Apa yang hilang dari apartemenmu? Buka pintunya. Apa yang hilang? Tidak ada yang hilang. Kamu pikir bisa menakut-nakutiku? Begitu ya? Lihat lagi. Didi di mana? Dia baru saja makan. Didiku di mana? Aku kasih tahu, Ibu Ayu. Apa yang didabar itu yang dicue? Berbuat hal seperti ini, kamu akan mendapat balasannya. Apa yang kalian lakukan padanya? Kembalikan Didi padaku. Tidak banyak, cuma kasih dia sedikit camilan. Lihatlah kalian orang kota, kalian memang tahu caranya hidup enak. Sepotong coklat seperti ini, pasti harganya beberapa rupiah. Kamu gila. Kembalikan Didi padaku. Kembalikan dia. Sayang, Kamu sudah pesan restoran untuk malam ini? Kita pesan hotpot 2 rasa atau kuah pedas saja? Ziti. Dia suka yang pedas. kalau bejada malam ini kita. Baiklah. Terus saja mengurung diri di sana. Salkan kamu. Tidak menyesal. Didi. 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 Aduh, Sayang. Kamu baik-baik saja? Sayang. Mimeng Pantas, kembalikan Didi padaku. Daza yalang. Kamu pikir kamu ngapain? Aku cuma menyuruh suamiku. Memberikanmu sedikit ketakutan. Memangnya perlu banget? Ini penyerangan. Aku akan telepon polisi. Kamu akan masuk penjara. Jadi sekarang aku yang jadi penjahat? Kamu ngapain sama Didi? Setelah semua yang kulakukan untukmu, begini caramu membalasnya? Aku akan telepon polisi. Aku akan tangkap kalian semua, semuanya. Oh Didi, kami cuma melakukannya untuk memaksamu keluar. Dia di sini. Lihat. Didi, Ibu Ayu. Lihat, kami bukan orang-orang. yang tidak masak aku. Tidak perlu hal-hal menjadi sejelek ini di antara kita. Serahkan saja uang bulan ini, dan itu saja. Nanti aku lupakan soal menelepon polisi. Lihat, Ibu Ayu, kamu janji akan mensponsori keluargaku. Jadi aku datang untuk minta uang. sangatlah wajar, kan? Dan berkat mensponsori kami, kamu dapat posisi kepala tingkat. Jadi sebenarnya, kamu berutang terima kasih besar padaku. Pertama-tama, tidak ada hukum yang mengatakan aku harus mensponsorimu. Aku punya hak penuh untuk menghentikan bantuan kapan saja. Heja, promosiku jadi kepala tingkat tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berani-berani mengaku berjasa. Kamu pikir bisa bilang tidak ada hubungannya? Kamu pembohong banget. Dan kamu menyebut dirimu guru? Aku sangat khawatir. Kamu pengaruh buruk untuk anak perempuanku. Cukup dengan omong kosong ini. Dengarkan. Kalau aku tidak dapat uangku hari ini, Kami tidak akan pergi ke mana-mana. kami akan pindah masuk ke sini. Kami akan makan, tidur, tinggal di sini. Kami akan mati di sini kalau perlu. Mari kita lihat bagaimana kamu mengatasinya nanti. Aku ulangi sekali lagi. Kalau uangnya nggak dikasih hari ini, aku nggak akan pergi dari sini. Oh, beneran? Nggak mau pergi? Mau coba rasanya gimana? Hai. Jangan coba-coba macam-macam. Baiklah, Ingat kata-katamu hari ini. kamu akan menyesal. Sayang. Tunggu saja. Kalau gitu, hati-hati ya, jangan sampai pintunya nabrak kamu. Halo, saya mau lapor kejahatan. Mereka akan membayar untuk ini. Nggak nyangka cewek itu, jahat dan licik banget. Menyemprotkan semprotan merica ke mata orang. Terus dia bilang dirinya guru? Utang ini, aku sumpahin, dia yang akan bayar. Ibu, cepat kasih aku uang bantuan dari Ibu Lestari. Aku udah nggak punya uang buat bulan ini. Bukannya bulan lalu aku suruh minta lebih ke cewek itu? Uangnya mana? Aku udah minta. Dia nolak. Kamu.
Kalau bukan karena uang beasiswamu, apa bapakmu bakal dikerjain kayak gini? Sama cewek itu? Hah? Tapi bulan ini aku nggak punya uang sepeser pun. Kalau berani, kamu sendiri yang minta. Ke jalang itu, kami nggak punya. Kamu cuman nggak becus, jadi semua salahnya dilimpahin ke aku. Gitu ya? Aku pukul kamu. Lihat, dia tadi sok jago. Pasti dia nelpon. Buat ngasih kita uang. Siapa ini? Penegak hukum. Piaka. Ada yang perlu dilaporkan? Kalian ngapain di sini? Bayangkan. Berani-beraninya kamu panggil polisi buat kami. Tenang. Menurut Ibu Ayu, kalian berdua melakukan pelanggaran batas di rumahnya kemarin, dan meracuni anjingnya, dengan sengaja menyakiti dia. Saya panggil kalian berdua. Untuk mendengar penjelasan dari pihak kalian. Piaka. Pak, tolong lihat dari sisi kami. Dia janji mau mensponsori kami, tapi bayarannya nggak pernah cair. Anak kami, di rumah kelaparan. Anjing itu makan sesuatu dari tanah sendiri. Nggak ada hubungannya sama kami. Kami kan warga yang taat hukum. Betul, Pak. Saya kasih tahu, kami difitnah. Kami cuma khawatir banget sama anak kami. Iya kan? Kami ke rumahnya buat minta uang. Dia nggak mau kasih. Ya sudah, tapi dia malah semprotkan pepper spray. Langsung ke mata saya. Lihat. Masih merah. Itu bisa disebut pelanggaran batas? Dia yang sok-sokan jadi korban di sini. Cuma karena kami miskin, kami pantas diperlakukan seenaknya? Berdiri. Berdiri. Semua yang kalian lakukan, saya punya buktinya. Bukti apa yang mungkin kamu punya? Dengarkan, Ayu. Kalau melakukan sesuatu, harus punya hati nurani, dan harus punya bukti. Iya kan? Betul. Oh, begitu? Kamu. Kalau kamu mau terus buat keributan, saya akan tambahkan pasal fitnah ke tuntutannya. Kapten, ini laporan cedera medis, Ibu Ayu. Laporan ini menunjukkan ada bercak darah di kepalanya, jelas karena rambutnya dicabut. Buktinya kuat. Bawa Bapak Siti ke ruang interogasi. Bawa dia. Piaka. Ayahnya. Ayahnya. Laporan cedera medis itu, ditambah dengan rekaman pengawas dari ruang tamu saya, sudah lebih dari cukup untuk membuat suamimu ditahan. Kau tidak punya celah untuk berbohong. Dia akan punya catatan kriminal. Itu akan berdampak sangat serius pada masa depan Siti. Daza Yalang. Aku tak percaya kau tega melakukan ini. Aku yang jahat? Kalian yang datang ke rumahku dan menyerangku. Aku hanya menggunakan hak hukumku sebagai warga negara. Kok malah aku yang disalahin? Harusnya aku membiarkan kalian mencabut rambutku dan diam saja seperti pengecut? Begitu? Memangnya perlu segitunya? Kau kan bukan orang miskin. Dan kau berani menyebut diri seorang guru. Hei, kau pikir bisa mengancam dan mengintimidasi orang di sini? Mau coba? Aku punya hak untuk menahanmu juga. Voi. Mari kita selesaikan secara pribadi. Baiklah. Demi Siri, aku maafkan kali ini. Baik. Berapa? 2.000. $2.000? $2.000. Tidak hanya itu, aku akan mengambil kembali Sidiapsen yang pernah kuberikan ke keluargamu. Cara menghadapi bajingan adalah menjadi bajingan yang lebih besar. Uang itu melambangkan harga diri dan kebaikanku, dan aku akan mengambilnya kembali. Aku akan menggunakannya untuk hal dan orang yang benar-benar layak. Daza Monster. Kamu sudah gila. Tidak mau bayar? Kalau begitu, suamimu akan kumasakin penjara sebentar. Seingatku, seluruh penghasilan keluargamu, bergantung pada Bapak City kan, kalau dia masuk penjara, seluruh keluargamu akan benar-benar kelaparan. Baiklah, akan kuberikan.
Aku penasaran, apakah kamu bisa tidur nyenyak dengan uang kotor itu? Jangan khawatirkan aku akan tidur nyenyak seperti bayi. Semuanya, boleh saya minta perhatiannya? Isincan Seyam Perkenalkan, Guru baru kita. Halo, semuanya. Namaku Ayu. Aku berharap bisa bekerja sama dengan kalian. Ibu Ayu, akhirnya Anda datang. Tahu tidak, saya pernah melihat nama Anda di peringkat pendidikan. Dan hari ini, akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Mulai sekarang, saya berharap bisa bekerja sama dengan kalian semua. AYQ, kamu bisa duduk di sini. Bapak Rahman, orang tua murid, bersama beberapa orang menerobos masuk ke sekolah. Mereka bilang sekolah kita mempekerjakan guru yang bermoral buruk. Apa? Auront tu as mûri Mana? Mereka bilang nama anak mereka adalah Siti. Hadirin sekalian di siaran langsung, semuanya, aku mohon kalian selamatkan putriku yang malang, guru yang curang itu, mengambil semua yang kami punya. Anakku belum makan yang layak. Sepanjang minggu ini. Ya ampun. Itu tidak bisa diterima, itu keterlaluan. Ada apa ini? Itu mengerikan. Betul sekali, itu si Ayu. Dia berjanji akan membiayai Sitiku sampai lulus kuliah. Sekarang dia ingkayani. Dia tak mau kasih kami sepeser pun lagi. Ini menyedihkan sekali. Itu tidak benar. Kami bahkan tak mampu bayar uang sekolah minggu depan. Ibu, aku akan berhenti sekolah. Aku akan cari kerja. Putriku yang malang, kasihan sekali. Benarkah ada guru yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain? Orang seperti itu tidak pantas jadi guru. Ayu, Inilah akibatnya. kalau kau pilih padaku. Ini benar-benar keterlaluan. Kebaikan tak selalu berbalas baik. Membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Oh, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Kami cuma orang biasa. Kami tidak ada apa-apanya dibanding Ibu Ayu. Dia masih muda, kerja di kantor, dan bisa dapat ribuan dolar dari beberapa kelas saja. Tapi dia masih mengincar uang dari kantong orang miskin seperti kami. Tidak hanya memukul orang, Dia malah memaksa kami membayar ganti rugi penderitaan dan kerugian. Apa? Dia berani memukul orang? Suami saya satu-satunya penghidup keluarga. Matanya rusak karena guru nakal itu. Ya ampun, sekarang siapa yang mau dengar saya? Semuanya, lihat mata saya. Semua karena Ayu. Saya sudah tidak bisa bekerja lagi. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya untuk makan. Wanita Ayu itu bahkan tidak mau biarkan keluarga kami hidup. Dia berusaha menghancurkan kami. Ibu Siti, jangan khawatir. Kami di sini hari ini. Saya ragu dia berani mengganggu keluargamu di depan kami semua. Betul, dan bukan cuma itu. Kami akan laporkan ke pokok pinjaman juga. Dia tidak pantas jadi guru. Ya, Ibu Ayu, Siti salah. Siti tidak tahu apa-apa. Tolong jangan pukul ibu lagi. di mana orang ini? Saya sendiri yang akan menghajarnya. Ayu, Kellyur sekarang. Kellyur. Kalian cari saya? Anda ingin bertemu saya? Itu dia. Dia yang sudah mengganggu seluruh keluarga kami. Dan sekarang, dia berani-beraninya tetap mengajar di sekolah ini. Benar-benar sial, kami cuma orang kecil. Bahkan membela diri sendiri saja, harus berjuang mati-matian. Para orang tua, apakah kalian benar-benar nyaman mempercayakan anak-anak kalian? Kae sekolah seperti ini? Dia terlihat begitu manis dan sopan. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Betul. Beraninya kamu. Tidak takut aku laporkan kamu karena fitnah? Jangan tertipu oleh mereka semuanya. Uang Rp2.000 itu adalah untuk penyerbuan rumah yang mereka lakukan, yang sudah diputuskan oleh pihak berwajib. Sama sekali bukan penipuan. Kalau tidak percaya, aku bisa telepon sekarang juga.
Ibu Ayu, aku tidak percaya. Kamu masih memfitnah kami seperti ini. Ibu Ayu, kami salah. Lihat ini, semuanya. Dan sekarang kami dibungkam. Oleh si kelompok guru yang berkuasa ini. Yang mencoba menutup mulut kami. Apakah keadilan sudah tidak ada lagi? Kalian semua memfitnahku. Ah, jangan berlebihan. Kamu ini kenapa sih berani-beraninya bersikap seperti ini? Di depan semua orang, siapa tahu apa yang kamu lakukan. Pada keluarga Siti di belakang pintu. Betul, pukul dia, serang dia, hancurkan barang-barangnya. Hei, kita tidak boleh membiarkan orang seperti dia lolos dari ini. Ah, orang seperti kamu tidak berhak menjadi guru. Aku laporkan kamu sekarang juga. Ya, laporkan dia. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa seenaknya mengambil uangku? Ini balasan untukmu. Apa yang kalian lakukan? Hentikan ini, kalian semua. Apa yang terjadi di sini? Hentikan ini sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Saya adalah direktur kemahasiswaan di sini. Oh, jadi, kamu adalah atasannya langsung. Ada apa dengan sekolahmu? Dari semua orang yang bisa kamu pekerjakan, kamu mempekerjakan guru yang punya catatan? Bu, apa sebenarnya yang kami maksud? Saya bilang bahwa guru ini di sini menyalahgunakan posisinya untuk menipu orang tua dari uang hasil jeripayah mereka. Kamu tidak bisa hanya diam dan tidak berbuat apa-apa, kan? Menipu uang? Benar. Dia menipu kami sebesar Rp2.000. Saya ingin setiap sennya dikembalikan. Jika kamu tidak menangani ini, saya akan terus membuat keributan. Mari kita lihat bagaimana. Sekolahmu tetap buka nanti. Jadi, uangnya, apakah kamu akan membayar atau tidak? Saya. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, saya akan menarik anak saya rusak. Sekolah ini tidak layak untuk dipertahankan. Tepat sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa membuatnya membayar kembali? Kenapa tidak? Orang seperti dia. Takut pada skandal. Saya tidak sabar untuk melihat. Bagaimana Ayu itu datang merangkak kembali kepada saya. Keith, saya tidak akan minta maaf kepada orang seperti mereka. Jadi, apa keputusannya? Pak, sekarang kamu lihat apa yang kamu hadapi. Jadi, uangnya, kapan kamu akan membayar kami kembali? Siapa bilang apa-apa tentang memberi kamu uang? Siapa bilang kami akan kasih kamu uang? Beraninya kamu. Mau taruhan? Aku bakal rebah aja di sini, di depan gerbang sekolah. Aku bakal pastiin semua orang di sini tahu. Kalau sekolah kalian. Budiannya busuk. Wah. Direktur kemahasiswaan terang-terangan berbuat salah. Harus kita laporkan. Moral sudah merosot. Orang-orang sekarang sudah beda. Betul, benar katamu. Sekarang ini, Kami gak cuma nuntut dia. kami juga nuntut kamu. Oh ya? Apa buktinya? Yang membuktikan guru kami berbuat salah? Ini cuma cerita sepihak kalian. Kalian klaim Ibu Ayu menyerang suami kalian. Kalau gitu, tunjukkan laporan cedera medis yang dikeluarkan pihak berwenang. Itu apaan? Kami orang awam nggak ngerti hal-hal begituan. Kalian gak punya, kan? Kalau kalian terus-terusan buat masalah di sini. Aku akan tangkap kalian semua. Kalian ditahan itu urusan sendiri. Tapi masa depan anak kalian gimana? Oh, anak-anak kami masih sekolah di sini. Mungkin, kita sebaiknya pergi saja. Ya, kalau begitu, aku nggak mau turun ke level mereka. Iya kan? Ayo pergi. Kita nggak usah di sini. Jangan pergi. Kembali sini. Kalian semua. Kembali sini. Kamu. Kalau kami terus-terusan buat masalah di sini. Aku akan suruh satpam usir kalian semua. Satpam. Kamu ngapain? Jangan berani-beraninya. Kamu. Baiklah, kita belum selesai. Nanti kamu lihat sendiri. Tunggu saja. AYQ. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Keith, makasih ya tadi. Aku tidak menangani situasi ini dengan baik. Jadi, aku ingin mengambil cuti panjang, dan kembali setelah semua ini selesai.
Baiklah. Setelah kamu menyelesaikannya, telepon aku. Sekolah akan selalu menyambutmu kembali. Wah, bukankah itu Ibu Ayu? Kami sudah menunggumu lama sekali. Akhirnya kamu datang juga, Ibu Ayu. Lihat siapa yang datang. Ibu Ayu. Jadi kamu diusir dari sekolah, ya? Apa yang kalian mau dariku? Kalau mau kami berhenti, ada caranya. Benar. Cara apa? Bayar untuk menutup. Mulut kami. Berapa harganya untuk meninggalkanku sendiri? Kami tidak meminta terlalu banyak. $200.000 saja cukup. 200.000? Bagaimana aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Itu untuk Siti kami. Biaya hidup dari SMP sampai kuliah. 10 tahun. 200.000. Apa itu terlalu banyak? Tepat sekali. Aku cuma guru biasa. Kabarnya kamu baru mengajar, kurang dari 2 tahun. Tapi sudah beli rumah dan mobil. Bayar kukatakan sesuatu. Jangan coba-coba membodohi kami. Sudah kukatakan, mobil itu warisan dari orang tuaku. Rumahnya juga. Kalau begitu, minta saja ke orang tuamu. Kamu bayar atau tidak? Kalau tidak, aku akan terus membuat masalah. Setuju. Aku akan bayar. Serius? Rumah ini, Dewerskin Orang Tuakuan Taku, nilainya $200.000. Dan bisa kujual seharga itu. Tapi, setelah kalian dapatkan, APA kalian akan benar-benar berhenti berbuat macam-macam? Va. Dan mobilnya. Oh, den. Sayang mengincar mobilmu. Serahkan itu juga. Baik. Kalau dari awal sudah segampang ini, kami tidak akan buang-buang waktu. Tapi, aku punya satu syarat. Surat APA? Dengarkan, mulai sekarang, kamu harus memberikannya pada kami, suka atau tidak. Uang ini harus dibelanjakan besok. Apa? Dibelanjakan. Kubelang, uang ini harus dibelanjakan dalam 24 jam, mulai besok. Kalau tidak, akan kukembalikan semua. Ani, wanita ini gila ya? Bukannya itu lebih baik buat kita? Kita punya sapi perah lagi. Pembayaran diterima, $200.000. Uangnya sudah sampai. Benar-benar sudah sampai. Kita kaya, sayang. Kita kaya. Aku lihat. Uangnya sekarang milik kalian. Tapi tidak lihat, apakah kalian benar-benar bisa membelanjakan uang itu? Kita mau keluarin 40.000 buat mobil ini? Gila banget. Kamu tahu apa, Bu? Kita punya 200.000. 40,000 ITU bukan APA. Ini tempat terbaik di kota. Yang paling terbaik. Pelayan. Kami mau pesan satu dari setiap menu yang ada di sini. Seluruh menunya. Ayah. Setiap satu masakannya. Bawa semuanya. Ayo cop. Apa ini? Keluarin semuanya. Nanti, apapun yang kamu mau makan, boleh.
Ayah bakal royal sama kamu. Uangnya. Sekarang juga. Tunggu sebentar. Semua ini milikku, ini punyaku. Aku menang. Ya ampun. Itu kok bisa terjadi? Uang sebanyak itu, hilang. Semuanya. Uangnya hilang? Terus kenapa? Kita tinggal minta lagi $200.000 dari wanita itu. Hello. Ini banknya, saya mau batalkan transfer yang saya lakukan kemarin, yang $200.000 itu. Buka pintunya. Ayo. Kita bangkrut. Kasih kami 200.000 lagi. Masuk. Uang kita sudah habis. Kasih kami 200.000 lagi. Apa? Kenapa aku harus kasih kamu $200.000? Kenapa? Karena kamu janji mau. Kasih kami sumbangan. Sekarang kamu mau mundur? Harusnya kamu ganti rugi dong. Tapi, karena kamu, aku bahkan gak bisa tinggal di sekolah, aku kehilangan pekerjaan. Udah, jangan banyak bacot. Dengerin baik-baik. Serahkan uangnya. Kalau enggak, kami bakal terus bikin keributan. Kamu bohongin, banyak orang tua bilang aku mukulin kamu dan ngebully kamu. Kamu nggak merasa bersalah sama sekali? Udah, jangan ngomong kosong. Mending kamu. Serahkan aja. Kalau enggak, kalau ini bocor, para haters online itu bisa berbuat nekat. Aku nggak tanggung jawab. Kamu nipu netizen. Kamu nggak takut ketahuan? Ketahuan? Nggak mungkin. Lihat. Mereka percaya semua omonganku. Aku cuma pura-pura jadi korban. Terus orang-orang pada kasih hadiah. Setiap hari gampang banget dapat uang jutaan rupiah. Setiap hari. Netizen-netizen itu cuma sekumpulan orang bodoh. Dan gaya. Mengancam kami tidak akan mempan. Bermain sebagai korban. Juga tidak akan berhasil. $200.000 ya $200.000. Kurang 1 sen pun. Aku akan menghancurkanmu. Sekarang setelah kamu mengaku semuanya, aku bisa tenang. Maksudmu apa? Uangku mana? Karena kamu akan jatuh, aku akan pastikan kamu tahu persis alasannya. Kurasa semua orang baru saja mendengar apa yang mereka katakan. Inilah wajah yang menggunakan kebaikan kami sebagai senjata. Aku hanya membantu mereka karena aku melihat betapa miskinnya mereka, berhemat dan menabung untuk menopang mereka. Tak pernah kuduga mereka malah berbalik dan menuduhku duluan. Menggunakan kebaikan kami sebagai senjata. Kalian ini manusia apa? Jiwa pun kalian jual demi uang. Seorang guru yang berhemat dan menabung untuk menopang muridnya. Kenapa anakku tidak punya guru seperti itu? Ibu Ayu. Kami salah menilai Anda. Dan kami minta maaf. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua cuma salah paham besar. Keluarga saya, kami kuma. Sedang bercanda. Ibu Ayu selalu sangat baik pada keluarga kami. Masa sih saya bisa punya konflik dengan Ibu Ayu? Soal saya bilang, idiot, itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya, di kampung halaman saya, idiot, itu sebutan kami untuk teman yang sangat dekat. Iya, itu istilah untuk teman baik. Tepat sekali. Jangan ngomong kosong. Sampai saat ini juga, kamu masih mau berakting? Daza yalan. Kamu yang jebak aku. Aku yang jebak kamu? Ini kuma balas dendam. Butte kamu. Kamu coba-coba lagi. Mau apa kamu? Jangan memperparah keadaan. Belum cukup malu kita? Hadi-hadi ya. Lupakan saja. Dasar jalang kecil. Kamu tunggu saja. Ini belum berakhir. Ibu, bisa tolong kasih aku uang? Beraninya kamu minta uang?
Ini semua salahmu. Rumah kita berantakan total selama beberapa hari terakhir. Anak kurang ajar. Kalau mau uang, ambillah dari si jalang itu. Kami tidak punya. Sialan kau. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa mengirim hadiah ke mereka? Tukang pinjaman. Apa yang kamu lakukan? Tempel itu di tempat lain. Kalau murid-muridku melihat ini, aku akan melaporkanmu. Bukan urusanmu. Halo? Apakah ini tukang pinjaman? Aku perlu meminjam uang. Semuanya, dengarkan kami dulu. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Dengar, hadirin sekalian. OITU menepu kami. Hingga kami mengatakan semua itu. Ya, betul. Jangan dengarkan para penipu ini. Saya ada di sana saat kejadian. Ibu Ayu tidak pernah sekalipun menipu mereka. Bagaimana bisa ada orang tua Yang tega seperti ini memanfaatkan anak sendiri. untuk mencari ketenaran? Padahal sebelumnya saya malah membela mereka. Tak menyangka mereka malah menyusuk saya dari belakang. Kalau kalian tidak percaya pada kami, Saya akan panggil anak saya sekarang juga. dia bisa membuktikan perkataan kami. Ya. Ziti. City. Ayo, cepat panggil dia. Tampan, kamu sangat seksi. Ayo kita kirimkan dia hadiah virtual. Terima kasih, Siti, untuk hadiah virtualnya. Dia benar-benar menyebut namaku. Ziti. Aku sudah memanggilmu lama sekali. Kamu tuli atau APA? Ibu? Turun ke sini. Aduh. Aku sudah berteriak-teriak memanggilmu, dan kamu tidak bersuara sama sekali. Keluar sini. Ibu lepaskan sakit. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena mengejar beasiswamu, akankah keluarga kita berada dalam kekacauan ini sekarang? Dengarkan aku. Kamu kembali ke siaran langsung itu sekarang juga. Dan perbaiki ini untukku. Kalau tidak, malam ini, kamu tidak akan makan. Cepat. Teman-teman jangan dengarkan Ibu Ayu. Dia si pembohong. Jangan percaya Ibu Ayu. Dia si pembohong. Teman-teman yang cuma numpang enak ini, kami sudah minta maaf. Lama sekali, tapi tak satu pun yang kirim hadiah. Sekarang, mereka semua lari ke si jalang. Di sana itu. Jangan sampai ketahuan, di mana kalian brengsek kecil tinggal. Aku bacok kalian sampai mati. Ini nggak bisa terus-terusan. Kalau donasi nggak nambah, uang buat beli minuman aja nggak ada. Sini. Cepetan. Aku bilang sini. Jangan jalan pelan-pelan. Dengar baik-baik. Kalau bukan karena kamu, si pengangguran, yang disuruh cari uang, tapi kamu nggak becus, apa ibumu dan aku akan kacau begini sekarang? Kebunuh kau. Hello. Halo. Ini polisi. Saya mau lapor kekerasan anak. Dasar pengangguran. Kan sudah disuruh cari uang. Sudah. Berhenti mukulin dia. Kalau dia mati. Siapa yang cari uang buat kita nanti? Kalau dia mati. Siapa lagi yang bisa bikin kita kaya? Jangan-jangan Ibu Ayu itu berubah pikiran. Datang buat ngasih uangnya? Terus ngapain kamu cuma berdiri di situ? Ayo, buka pintunya. Kalian siapa? Kami kesini. Youth Manager. Pasti kalian penipu. Dengar, kami mungkin miskin, tapi nggak sampai segitunya. Sampai punya utang. Aku ngerti. Wanita ayu itu Pasti dia yang. nyuruh kalian. Apa?
Mau minta balik uang $1 juta itu? Pulang sana bilang ke dia, uang yang udah masuk kantong kami, ya jadi milik kami. Mau minta balik? Mimpi kali. Mimpi kali. Lihat baik-baik ini. Ini punya Ibu Ayu, bukti pembatalan pembayaran. Tapi uangnya udah kalian habiskan. Jadi sekarang, kalian udah ngambil pinjaman dari kami. Masa sih? Apa yang terjadi? Aku nggak peduli, kalian harus bayar sebelum hari ini habis. Kalau nggak, bakal ada masalah besar. Legipula. Utang harus dibayar. Adil can? Betul kan, kawan-kawan? Iya. Enggak. Tapi, kami nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Nggak ada uang? Kalau gitu, kalian harus menggadaikan aset, jual rumah. Kayaknya, tempat ini harganya sekitar $100,000. Enggak, kalau rumahnya hilang, kami nggak punya tempat tinggal. Bukan urusanku, rumah atau nyawa kalian, pilih sendiri. Oke, bos. Kami pilih nyawa. Ini sertifikat propertinya. Baiklah, keputusan yang tepat. Kawan-kawan, Ayo pergi. Maaf merepotkan. hey. Aduh, Wah, sayang, tunggu. Jangan. Bos, Rumah kami sudah kami jadikan jaminan. untuk Anda. Kenapa Anda kembali ke sini? Di mana city? City? Hey. Kamari, hey boss, Denga, ada masalah apa kali ini? Ya, city berhutang $300,000 padaku. Uang ini, bagaimana rencana kalian melunasinya? Tapi aku cuma minjam $30,000. Kok bisa membengkak jadi $300,000? Memang $30,000, tapi kamu sudah 10 hari. Jatuh tempo, suku bunga yang kita sepakati adalah 100% per hari, kan? Dari sekian banyak hal bodoh yang bisa kamu lakukan, kamu malah minjam dari rentenir. Kamu tahu nggak keadaan kita seperti apa? APA kamu zebego itu. Kamu memang tong sampah yang tidak berguna. Ya, dari siapa kamu minjam uangnya, ambil saja dari mereka. Itu bukan urusan kami. Baiklah, kalau begitu sikap kalian, aku bawa nona kecil ini bersamaku. Dan apapun yang kusuruh dia lakukan, bukan urusan kalian. Paham? Ya sudah, bawa dia saja, keluarga kami. Nggak butuh tong sampah yang tidak berguna. Iya, Ibu. Minger, Katakan, apa aku ini, anak kandung kalian? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? kawan-kawan, Ambil barang berharga apapun dari rumah ini. dan bawa keluar. Hei. Kalian mau ngapain? Bukannya katanya. Membawanya sudah cukup? Dia tidak cukup untuk menutupi utangnya? Dia untuk pokok pinjamannya. Barang-barang ini untuk bunganya. Bawa saja dia. Berhenti mencari. Tidak ada APA di sini. Tidak ada. Hai, Aduh. Jangan yang itu. Itu satu-satunya yang tersisa. Kalau mereka tidak mau bekerja sama, ajari mereka pelajaran. hai, Jangan bergerak. Kami dapat laporan tentang tuduhan praktik rentenir dan kekerasan anak. Bawa mereka semua. Ya, bawa mereka pergi. keluarkan mereka dari sini. Ayo pergi. Tunggu, bukan saya. Saya korban di sini. Kenapa saya yang ditangkap? Ayo jalan. Halo, Ibu Ayu. Boleh saya masuk dan duduk? Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja di pintu. Ini bukan waktu yang tepat untukmu masuk. Iya. Dulu, kamu tahu, semua itu salah kami. Beberapa hari terakhir ini, Siti sangat merindukan ibunya. Jadi, bisakah kamu menandatangani Surat pengampunan ini, agar ibunya bisa mendapat pengurangan hukuman beberapa tahun? dan keluar lebih awal. Dan mengapa saya harus melakukan itu? Kalau kamu punya nyali untuk melakukannya, kamu harus punya nyali untuk menghadapinya. Kalau begitu,
Bisakah bantuanmu untuk Siti dilanjutkan lagi? Kami bahkan tidak minta 300 rupiah. Bahkan 200 pun tidak. Cuma 100 saja. Akhir-akhir ini, tidak ada satupun orang di kota ini yang mau mempekerjakan saya. Saya benar-benar bangkrut. Saya bersumpah. Saya tidak berbohong. Saya tidak akan lagi begitu lambat. Ini adalah hukuman yang pantas kalian terima. AYQ, kamu sudah dengar? Ibu Siti kena leukemia. Dan akhirnya meninggal di rumah karena penyakit itu. Dan Siti dikurung diffusa de ton siromaja. Dia meninggal di rumah? YK. Katanya dia bahkan coba siaran langsung, biar orang-orang mau nyumbangin dia uang. Setelah kejadian itu, nggak ada yang percaya sama dia. Jadi dia nggak dapat apa-apa. HI, itu. Ini, aku belum selesai pakai itu. Tolong pak kasahanala. Kasih aja ke aku. Kasih aja ke dia. AYQ. Setelah semua yang terjadi dengan keluarga Siti, apa kamu nggak mau sponsorin murid lagi? Tidak. Aku udah mulai kerja sama dengan Dana Pendidikan Anak-anak, Youth Program Sponsor Individu, buat banyak anak yang butuh. Aku yakin banget kalau kebaikanku akhirnya akan dibalas.